saya kutipkan di situ. Studinya Profesor Olson, juga ada lagi studinya Profesor John DeFriend. Nah, sebagai perbandingan ya teman-teman sekalian, kenapa ini mungkin teman-teman akan mengatakan ya saya sudah tahu gitu ya, karena komunikasi itu penting gitu. Tapi saya ingin tunjukkan perbandingannya kepada Anda semuanya. Hasil studi yang sama yang dilakukan oleh John DeFriend dan juga Olson menunjukkan yang terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Dia mengatakan seperti ini. Hubungan antara uang, finansial ya, dengan komunikasi itu cenderung lemah. Nah, itu ungkapan dia. Jadi tidak linear. Kalau komunikasi kaitannya dengan ketahanan keluarga itu hubungannya linear. Tapi kalau uang ya, finansial dibandingkan dengan ketahanan keluarga itu tidak linear. Bahkan dia mengatakan hubungannya cenderung lemah. Apa yang dimaksud dengan hubungannya cenderung lemah? Karena tidak bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan bahwa misalnya ya, makin banyak uangnya, makin bagus pula ketahanan keluarganya. Enggak begitu. Misalnya makin sedikit uangnya, maka berarti makin lemah ketahanan keluarganya. Enggak juga begitu. Ya, jadi kalau uang ya finansial itu hubungannya enggak kayak komunikasi. Ya, kalau komunikasi itu dia memiliki hubungan yang linear dengan ketahanan keluarga. Makin bagus komunikasi dalam rumah tangga, makin bagus komunikasi suami istri itu, maka makin bagus pula ketahanan keluarga mereka. Tetapi kalau uang ternyata tidak demikian ya. Jadi sahabatku sekalian, ini supaya teman-teman bisa mengetahui perbandingan ini, jadi jangan menganggap bahwa misalnya hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan rumah tangga itu hubungannya selalu linear. Misalnya ya, komunikasi itu kan kita butuhkan dalam hidup berumah tangga, ya kan? Nah, sama kan uang itu juga dibutuhkan dalam hidup berumah tangga, ya kan? Jadi komunikasi itu dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga, uang juga dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Tetapi sifat hubungannya berbeda. Kalau komunikasi itu hubungannya linear dengan ketahanan keluarga. Tetapi kalau uang hubungannya tidak linear, bahkan hubungannya itu cenderung lemah. Makanya dikatakan hubungan antara uang atau finansial dengan ketahanan keluarga itu cenderung lemah. Makanya ada orang kaya yang bermasalah keluarganya, ada orang kaya yang bercerai. Sebagaimana juga ada orang miskin yang bermasalah keluarganya, ada orang miskin yang bercerai. Lalu ada orang kaya yang bagus ketahanan keluarganya, ada orang kaya yang harmonis keluarganya. Sebagaimana ada orang miskin yang harmonis keluarganya dan ada orang miskin yang bagus ketahanan keluarganya. Jadi kalau uang ya finansial itu dibandingkan dengan ketahanan keluarga itu menjadi tidak bisa dibandingkan secara equal, bahwa dia itu hubungannya tidak kayak komunikasi tadi itu. Jadi kalau pada keluarga yang bagus komunikasinya, itu mereka juga kuat ketahanan keluarganya. Pada keluarga yang buruk komunikasinya, maka mereka itu juga rendah ketahanan keluarganya. Gitu ya. Ini untuk membandingkan Anda semuanya. Jadi sahabatku sekalian, ketika kita berbicara tentang komunikasi itu ya, ada sangat banyak urgensinya. Itulah sebabnya mengapa keluarga itu makin kokoh kalau komunikasinya itu makin bagus gitu ya. Misalnya contohnya apa? Misalnya untuk pengambilan keputusan dalam kehidupan berumah tangga. Kalau komunikasi mereka itu bagus, berarti pengambilan keputusan dalam kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan dengan efektif. Karena tidak mungkin mereka itu bisa mengambil keputusan itu jika mereka tidak punya komunikasi yang bagus. Bandingkan lagi dengan uang ya, misalnya. Kalau orang itu, keluarga itu memiliki banyak banget uang, apakah dengan uang itu akan bisa mengambil keputusan dalam kehidupan berumah tangga itu dengan efektif? Enggak gitu. Jadi makanya hubungan antara uang dengan ketahanan keluarga itu cenderung lemah. Kalau komunikasi, begitu pasangan suami istri itu bagus komunikasinya, mereka pandai melakukan proses komunikasi, komunikasi itu nyaman dan melegakan di antara mereka, maka pengambilan keputusannya juga terjadi dengan nyaman dan melegakan. Terjadi keputusan yang berkualitas. Pandai mengambil keputusan dengan tepat. Kenapa? Karena basicnya adalah komunikasi yang bagus. Nah, lagi-lagi bandingannya itu uang. Mereka-mereka yang kaya raya itu ya, bukan berarti orang yang pasti pandai mengambil keputusan. Orang-orang keluarga yang kaya raya itu bukan berarti bahwa mereka orang yang pasti mereka akan nyaman dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, orang yang miskin, keluarga-keluarga yang tidak mampu, bukan berarti mereka itu bisa dipastikan
pasti nggak bisa ngambil keputusan gitu ya, nggak begitu. Jadi hubungannya tidak linear antara uang dengan pengambilan keputusan. Kalau antara komunikasi dengan pengambilan keputusan hubungannya linear. Nah, demikian pula komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga itu kaitannya dengan mempererat hubungan suami istri. Bagaimana suami istri itu semakin nyaman dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan komunikasi itu. Artinya apa? Semakin bagus berkomunikasi, hubungan antara suami istri itu juga bisa semakin erat. Dan semakin mereka tidak mampu berkomunikasi, maka berarti hubungan antara suami istri itu juga semakin renggang. Makanya kalau kita perhatikan hubungan antara komunikasi ya dengan keeratan hubungan suami istri itu juga linear, tapi lagi-lagi dibandingkan dengan uang. Kalau makin banyak uangnya, itu nggak bisa disimpulkan makin banyak duitnya, makin erat hubungan suami istri. Enggak juga begitu. Atau makin miskin mereka berarti makin nggak punya keeratan atau makin renggang hubungannya. Enggak juga bisa begitu. Ada orang-orang kaya yang yang hubungan suami istri itu demikian erat, demikian lekat ya. Tapi ada juga orang-orang kaya yang suami istri itu berantem terus, tidak punya hubungan yang erat. Jadi mereka itu saling berantem, saling menyalahkan, kekayaan justru menghancurkan mereka. Ada keluarga-keluarga miskin yang mereka itu pandai mensikapi kemiskinannya itu sehingga hubungan mereka juga baik-baik saja. Hubungan suami istri itu juga erat dan kuat gitu ya. Tapi ada juga keluarga-keluarga miskin itu yang berantem terus gitu. Jadi artinya apa? Uang itu hubungannya tidak linear ya dengan keeratan seberapa erat, seberapa renggang hubungan antara suami istri itu. Kalau komunikasi linear. Makin bagus komunikasinya, makin erat hubungan suami istri itu. Makin buruk komunikasinya, makin renggang hubungan antara suami istri itu. Nah, demikian pula dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Sahabat sekalian, kalau kita makin pandai berkomunikasi antara suami dan istri, maka makin pandai pula pasangan itu menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Makin tidak bisa berkomunikasi, maka mereka semakin tidak mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah rumah tangga. Lagi-lagi bandingannya dengan uang ya. Jadi kalau ada keluarga kaya raya, banyak uang, bukan berarti bahwa mereka pandai menghadapi dan menyelesaikan konflik. Kalau ada keluarga miskin ya nggak punya harta, bukan berarti bahwa mereka nggak mampu menghadapi dan menyelesaikan konflik, karena hubungan antara uang dengan penyelesaian konflik itu tidak linear ya. Oke, jadi ini untuk perbandingan kita semuanya ya, bahwa begitu pentingnya komunikasi. Oleh karena komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, maka Quran pun memberikan fondasinya, memberikan arahan kepada kita bagaimana harusnya berkomunikasi antara suami dan istri. Sangat banyak ya ayat-ayat yang mengarahkan suami istri itu untuk pandai berkomunikasi, tapi pada kesempatan kali ini saya ambilkan satu saja ayat Quran dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Ayat-ayat yang lainnya banyak banget yang terkait komunikasi itu, tapi saya ambil satu saja karena waktu kita yang terbatas. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisa akarha wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takaru syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagimu, antarisu nisa akarha, untuk mempusakai atau mewarisi perempuan itu dengan jalan paksa. Kemudian penggal berikutnya, wala ta'duluhunna, dan janganlah kamu menyusahkan mereka, litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah engkau berikan kepadanya, illa ayatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali bila mereka melakukan perbuatan yang keji dan nyata. Lalu penggal berikutnya, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah dengan mereka, istri-istri kamu itu secara patut, fa in karutumuhun, dan jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, fa'asa antakru syai'a, bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah sudah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak.
Nah, dari ayat ini, sahabat sekalian, paling tidak ada 5 ya arahan Quran yang diberikan kepada suami dan istri dalam berkomunikasi. Para ulama tafsir menyatakan bahwa ayat ini berlaku timbal balik. Khitab ayat ini adalah kepada laki-laki, artinya perintah kepada kaum laki-laki. Tetapi hikmah yang terkandung di dalamnya dan perintah yang terkandung di dalamnya itu bermakna timbal balik dari suami kepada istri dan dari suami kepada istri dan dari istri kepada suami. Timbal balik. Jadi meskipun bunyi ayatnya itu adalah dari untuk suami gitu ya. Khitab ayat ini adalah untuk suami. Tapi berlaku timbal balik. Jadi ayat ini juga berlaku untuk istri, bahwa istri juga harus melakukan hal yang sama ya. 5 arahan Quran dalam surat An-Nisa ayat 19 yang terkait dengan komunikasi antara suami dan istri. Nomor 1, mengambil hikmah dari penggal yang pertama, la yahilu lakum antari sunisa akarha. Enggak boleh ada paksa memaksa. Sejak menikah ya, tidak boleh ya laki-laki itu menikahi perempuan dengan jalan memaksa. Sebagaimana perempuan enggak boleh menikahi laki-laki dengan jalan memaksa gitu. Nah, jadi ayat ini sebetulnya merupakan koreksi ya, koreksi dari perilaku masyarakat jahiliyah. Pada masa itu, masyarakat jahiliyah itu mereka kalau ada laki-laki meninggal dunia, istrinya itu jadi rebutan ya dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika ada seorang wanita itu jadi janda ditinggal mati sama suaminya, perempuan yang menjanda ini jadi rebutan. Kamu punya aku diambil gitu aja tanpa ditanya apakah dia mau jadi istrinya apa tidak. Nah itu yang kemudian setelah Islam datang nggak boleh kayak begitu itu. Perempuan itu nggak boleh dijadikan rebutan atau barang yang diperebutkan seperti itu nggak boleh. Jadi harus ditanya, harus diminta kerelaannya, mau apa tidak. Nggak boleh langsung diambil tanpa ditanya-tanya. Itu koreksi dari perilaku masyarakat jahiliyah pada waktu itu. Jadi intinya adalah bahwa tidak ada paksaan, bahwa dalam menikah itu ya dia suka sama suka, mau rela menikah dengan dia gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan saling rela. Maka semangat ini dibawa setelah menikah, tidak ada paksa memaksa antara suami dan istri. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kalau antara suami dan istri itu bisa menghindari ya paksa memaksa ini, nggak ada paksa memaksa di antara suami dan istri, maka nyaman kehidupannya. Kan yang nggak enak itu kan saling paksa toh. Istri minta apa memaksa kepada suami, istri pengen apa maksa kepada suami, suami pengen apa maksa kepada istri. Nah kalau seperti itu saling paksa memaksa, yang terjadi adalah konflik yang tidak berkeseduhan. Jadi meskipun ayat ini koreksi dari perilaku masyarakat jahiliyah pada waktu itu terkait dengan proses pernikahan, tapi semangatnya la yahilu, tidak halal untuk berinteraksi dengan perempuan itu karha dengan jalan paksa memaksa, nggak ada paksaan ya, itu bisa menjadi hikmah dan arahan ketika sudah hidup berumah tangga. Jangan ada paksa memaksa di antara kita. Berkegiatan dengan saling rela, beraktivitas dengan saling rela. Termasuk, mohon maaf ya, dalam konteks hubungan suami istri, hubungan seksual, saling rela. Jadi laki-laki itu meskipun ada hadis-hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi kalau misalnya dia menolak diajak oleh suami istri, ya berhubungan suami istri oleh suaminya, hadis seperti ini jangan digunakan untuk melakukan kesewenangan. Jadi hadis ini gunanya apa? 1, kalau pada istri agar mudah untuk menerima ajakan suami. Kalau bagi suami, agar suami itu mengerti kondisi istri. Jika istrinya misalnya ya dalam kondisi kecapean, dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang tidak nyaman, ya, yang kalau diajak, suaminya tahu itu. Nanti kalau diajak nih mungkin aja nggak mau karena kecapean, karena sakit, karena dan seterusnya. Jadi suami ngerti kondisi istrinya. Nah, kalau suami ngerti kondisi istrinya, bahwa apabila diajak nanti istrinya bisa menolak karena sakit atau karena alasan-alasan lain seperti capek dan seterusnya, maka jangan diajak pada waktu itu. Kenapa? Jangan menjerumuskan istrimu menjadi makhluk yang dilaknat oleh malaikat. Itu loh gunanya hadis ini. Jadi jangan dipakai secara sembarangan. Jangan sampai ada suami yang malah seneng ya kalau istrinya itu dilaknat oleh malaikat. Jadi
saling bantu antara suami dan istri agar istrinya itu nggak dilanat malaikat, gitu loh ya. Jadi jangan kok dengan hadis itu lalu dia dengan semena-mena gitu ya, memperlakukan istrinya, lalu kemudian dia mengajak istrinya kapan saja, tidak peduli bahwa istrinya itu lagi capek, lagi lelah, lagi sakit misalnya gitu ya. Dia tidak peduli dan kemudian setelah istrinya nggak mau langsung mengancam dengan hadis itu, tuh kamu ini sedang dilanat oleh malaikat nih, wajahnya orang yang dilanat malaikat kayak begini. Bukan begitu cara bawa hadis itu. Oke, jadi tidak ada paksa-memaksa ya dalam interaksi antara suami dan istri. Kemudian arahan yang kedua dari ayat ini adalah wala ta'duluhun, jangan kamu menyusahkan mereka. Karena ayat ini berlaku timbal balik, maka ayat ini bisa dibaca dari suami ke istri dan dari istri ke suami. Artinya apa? Tidak boleh saling menyusahkan. Dalam komunikasi itu jangan melakukan komunikasi yang saling menyusahkan, yang menyesakkan, yang menyakitkan, yang melukai ya. Komunikasilah dengan baik-baik. Jangan komunikasi yang membuat susah pasanganmu. Jangan berkomunikasi dengan cara yang melukai pasanganmu. Jangan berkomunikasi dengan cara yang memberatkan dan membuat tidak nyaman pasanganmu. Ayatnya punya isyarat yang jelas. Wala ta'duluhunna litadhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Ayat ini masih merupakan koreksi atas perilaku masyarakat jahiliyah pada masa itu, di mana tadi kalau ada perempuan menjanda ditinggal mati suaminya, dia jadi rebutan. Enggak ditanya-tanya, langsung diambil sebagai istrinya. Setelah perempuan ini, setelah perempuan itu diberi istri, lalu si suaminya enggak suka lagi, maka dia dilepas gitu aja, dicerai dengan jalan semena-mena lagi. Ngambilnya semena-mena, enggak ditanya-tanya, dilepasnya, dicerainya juga dengan semena-mena. Jadi tidak ada proses gitu ya, udah langsung dicerai gitu aja. Nah, jadi perempuan pada masa itu kayak barang yang tidak berharga gitu ya. Diambil semau-maunya, dilepas semau-maunya. Nah, itu menyusahkan mereka. Sudah dilepas dengan semena-mena, disuruh mengembalikan apa yang sudah diberikan kepada perempuan itu. Jadi jahat banget kan laki-laki itu. Jadi laki-laki jahiliyah pada waktu itu ya. Jadi begitu dia ngambil perempuan itu tanpa ditanya-tanya, langsung aja dijadikan istrinya. Setelah dia bosan langsung diceraikan sambil disuruh mengembalikan apa yang sudah diberikan kepada perempuan itu. Jadi jahat banget tuh perilaku itu. Makanya Quran datang dan memberikan koreksi. Nggak boleh lagi kamu lakukan itu. Dulu sebelum Islam kalian melakukan perbuatan kayak begitu. Sekarang setelah datang Islam kamu nggak boleh melakukan itu. Apa yang nggak boleh? Jangan menyusahkan mereka. Ya. Jadi ini poin awalan yang sangat menjadi inspirasi. Bukan hanya dalam konteks untuk misalnya mencerai dengan semena-mena, bukan hanya dalam itu ya, tapi jangan melakukan satu tindakan yang bisa menyusahkan, wala ta'duluhun ya. Jangan menyempitkan, jangan menyesakkan, jangan menyusahkan, jangan memberatkan, jangan menyakiti, jangan melukai gitu kan. Itu antara suami dan istri. Berkomunikasilah dengan cara yang baik-baik. Itu poin kedua. Poin ketiga, arahan Quran dalam ayat ini adalah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, jadi sahabat sekalian, arahan ini menjadi sangat fundamental bagi kita semuanya, sangat fundamental ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Apa itu? Bergaulah, berinteraksilah, berkomunikasilah dengan jalan yang patut, dengan jalan yang baik. Ma'ruf itu artinya dikenal, arafa, ma'ruf ya, dikenal. Jadi ketika dia mendapatkan satu kondisi di mana sang suami ini ya, itu misalnya berkomunikasi, berinteraksi, bergaul dengan sang istri itu dengan cara yang menurut istri itu asing gitu ya, kok kayak gini, nggak nyaman gitu ya, itu berarti nggak ma'ruf ya. Ma'ruf itu artinya dikenal. Yang kata para ulama, misalnya Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar menyatakan yang dimaksud dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf itu, pergaulilah istri kalian dengan cara yang mereka kenal dan disukai oleh hati mereka. Cara yang dikenal oleh istrinya dan disukai oleh hati istrinya. Sepanjang yang disukai itu tidak melanggar syarak, tradisi, dan kesopanan. Jadi apapun yang menjadi kesenangan istrinya penuhi dalam hal komunikasi dan interaksi sepanjang itu tidak melanggar syar'i, tidak melanggar tradisi, dan juga tidak melanggar kesopanan. Itu penjelasan Syekh Muhammad Abduh. Nah, jadi sahabat sekalian, dalam berkomunikasi dengan istri, dalam
hal istri berkomunikasi dengan suami, hendaknya bisa berkomunikasi yang bisa menyenangkan pasangannya. Istri berusaha berkomunikasi dengan cara yang disenangi oleh istri, suami berkomunikasi dengan istri dengan cara yang disukai oleh istri, dan istri berkomunikasi dengan suami dengan cara yang disukai oleh suami. Jadi saling berusaha untuk menyenangkan pasangannya, gitu ya. Ini hal yang patut untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Jadi kalau berkomunikasi itu jangan menggunakan cara yang terserah gue dong, nggak boleh begitu ya. Tapi dengan cara yang disukai oleh pasanganmu. Ini teman-teman yang belum menikah ya. Kelak ketika Anda menikah itu, misalnya Anda laki-laki, lalu Anda menikah, Anda jangan merasa bahwa terserah saya kan suaminya, terserah saya mau ngapain gitu. Terserah saya mau melakukan apa terhadap istri saya, enggak bisa kayak begitu itu. Karena perintah ayatnya, wa asyiruhunna bil ma'ruf itu bukan pergaulilah istrimu dengan cara yang kamu mau, bukan. Tapi pergaulilah istrimu dengan cara yang dia sukai. Ma'ruf itu artinya apa yang dikenal oleh istri dan apa yang disukai oleh istri. Sebagaimana istri berkomunikasi dengan suami bukan dengan cara yang dia mau, tapi dengan cara yang disukai oleh suaminya. Jadi saling berinteraksi, saling berkomunikasi dengan cara yang menyenangkan pasangan. Lalu kemudian arahan yang keempat adalah fa'in karihtumuhun. Apabila kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada istri kamu, maka bersabarlah. Jadi poin keempat, arahan Quran dalam komunikasi suami istri adalah sabar dalam komunikasi. Toleran ketika menjumpai kekurangan-kekurangan pasangannya. Bersabar atas hal-hal yang tidak nyaman baginya. Misalnya, suami komunikasi sama istri, lalu kemudian dia merasa istrinya nggak nyambung. Bersabarlah. Istri berkomunikasi dengan suami, lalu istri merasa bahwa komunikasinya nggak ditanggapi. Bersabarlah. Suami ngomong sama istri, lalu ternyata kemudian istrinya itu cuek, tidak mau menjawab. Bersabarlah. Istri ngomong sama suami, lalu kemudian suaminya itu tidak mau menjawab. Padahal kata suaminya, aku tadi sudah jawab, tapi istrinya nggak dengar, gitu ya. Nah, bersabarlah gitu. Contoh-contoh seperti itu bersabarlah. Jadi poin keempat itu arahan Quran adalah bahwa apabila kamu menjumpai sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, baik dari istri maupun dari suami, maka bersabarlah. Makanya sebagian ulama mengatakan 80% isinya hidup berumah tangga itu adalah kesabaran. 80% isinya orang hidup berumah tangga itu adalah kesabaran. Kalau Anda tidak punya kesabaran dalam berkomunikasi, pasti berantem terus. Kenapa? Suami dan istri, laki-laki dan perempuan itu beda. Yang satunya dari makhluk Mars, kata John Gray, satunya dari makhluk Venus. Orang Mars berbeda cara komunikasinya dengan orang Venus. Orang Mars punya cara sendiri dalam komunikasi, orang Venus punya cara sendiri dalam komunikasi. Setelah mereka menikah, lalu mereka mulai terserang amnesia, kata John Gray. Yang menyebabkan suami istri itu berantem, menurut John Gray adalah penyakit amnesia. Apa itu amnesia? Lupa bahwa laki-laki itu dari Mars. Setelah dia tinggal di bumi, dia sudah lupa bahwa dirinya itu dari planet Mars. Setelah tinggal di bumi, dia lupa si perempuan ini bahwa dirinya itu dari makhluk Venus. Jauh di alam bawah sadarnya, si perempuan itu terbiasa berkomunikasi sesama kaum perempuan di dunianya, ya. Sehingga orang-orang Venus ini punya cara komunikasi sendiri yang itu sudah menjadi tertanam di alam bawah sadarnya. Demikian pula kaum laki-laki di planet Mars, dia terbiasa komunikasi dengan kaum laki-laki, maka di alam bawah sadarnya dia menghimpun kenangan-kenangan bagaimana cara berkomunikasi dengan kaum laki-laki. Nah, ketika mereka menikah, lalu kemudian hidup bersama dalam rumah tangga itu, setelah sekian lama hidup berumah tangga, masing-masing mengalami amnesia. Si laki-laki lupa bahwa dia itu beda dengan istrinya, karena dia dari Mars. Si istri lupa bahwa dia itu beda dengan suaminya, karena dia dari Venus. Lalu akhirnya masing-masing menuntut agar kamu sama dengan aku. Kamu kok beda dengan aku lah, padahal memang beda. Nah, tuntutan-tuntutan seperti inilah yang menimbulkan konflik. Nah, itulah sebabnya butuh kesabaran. Sabarlah kalau istrimu tidak sama dengan kamu. Sabarlah kalau suamimu tidak sama dengan kamu. Contohnya apa? Kata sang istri, kamu itu kalau ada masalah, diam saja. Kalau ada masalah diomongin, jangan diam saja begitu. Kata istrinya. Lalu kata suami, kami itu kalau ada masalah mbok yang tenang gitu. Ada masalah kok ngomong terus kayak gitu. Itu kan kamu nanti nggak bisa berpikir gitu. Jadi kaum laki-laki itu begitu ada masalah dalam dirinya, dia berusaha menyelesaikan masalah dengan jalan diam. Itulah siklusnya laki-laki.
Nah, siklus laki-laki kelompok Mars ini itu sering tidak dipahami oleh kaum perempuan. Jadi perempuan itu seumur hidupnya tidak pernah tahu apa nikmatnya diam bagi laki-laki ketika mereka ketemu masalah. Lalu kemudian kaum perempuan ini itu suka mengekspresikan permasalahan itu dalam bentuk cerita. Jadi begitu ada masalah dia pengen ngomong, dia pengen cerita ke orang lain. Lah suaminya nggak mau dengarkan. Ketika sang istri mulai ngomel-ngomel, maka sang suami itu tidak pernah mengerti apa nikmatnya ngomel bagi istri itu. Jadi mereka berdua itu saling heran. Kata suaminya, apa sih nikmatnya ngomel, kamu itu ngomel terus gitu. Dan kata istrinya, apa sih nikmatnya diem, kamu itu diem terus gitu. Nah dua-duanya tidak saling mengerti. Maka bersabarlah, toleran atas kekurangan pasangan. Itu poin keempat. Lalu poin kelimanya, fa'asa antakru syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah menyuruh kita untuk fokus melihat sisi-sisi kebaikan pasangan kita. Nah, jadi sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, kalau kita perhatikan ya dari ayat 19 Quran surat An-Nisa ini, kita dapat 5 arahan yang luar biasa. Allah tunjukkan kepada kita, hal yang membuat kamu itu nyaman komunikasi, itu 5 poin ini. Kalau kamu tidak saling paksa memaksa, kamu tidak saling menyusahkan, tidak saling menyesakkan, tidak saling menyempitkan, jadi berkomunikasi dengan cara yang melegakan, lalu komunikasi dengan jalan yang patut, yaitu yang disenangi oleh pasangan, kemudian bisa bersabar, toleran apabila ada kekurangan pasangan dalam interaksi dan komunikasi, lalu setiap dari kita fokus melihat kebaikan pasangan. Fa'in karitumuhuna fa'asa antakru syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu melihat kekurangan pasangan kamu, maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, padahal Allah sudah memberikan kepadanya itu kebaikan yang banyak, khairan katsira. Jadi yang disuruh Allah kepada kita, Allah nyuruh kita itu ya, untuk melihat khairan katsira, melihat sisi-sisi positif yang banyak itu. Jadi jangan fokus kepada kekurangannya. Kalau Anda fokus kepada kekurangan pasangan, Anda tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan nyaman. Kenapa? Setiap kali ketemu pasangan yang diingat hanya kekurangannya. Setiap kali ketemu pasangan yang diingat hanya hal-hal yang tidak Anda sukai, dan akhirnya kemudian itu menyesakkan Anda, menyusahkan Anda, sehingga akhirnya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Salah satu cara agar kita bisa berkomunikasi dengan pasangan dengan baik adalah selalu fokus kepada sisi kebaikan pasangan, bukan fokus kepada sisi kekurangannya. Itulah sebabnya doanya Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Kita itu minta kepada Allah agar dilapangkan dada kita ya, supaya kita tidak ngelihat hal-hal yang negatif dari pasangan kita. Kalau fokus kita itu ngelihat yang buruk-buruk dari pasangan kita, nggak mungkin kita bisa komunikasi dengan nyaman dengan pasangan kita itu. Baik, itu pengantar sahabat sekalian, materinya boleh dibagi ke teman-teman semuanya. Anda yang pengen memiliki materinya boleh di-share, boleh Anda gunakan, boleh Anda bagi ke teman-teman juga ya. Ini materi saya buat untuk Anda semuanya untuk kepentingan-kepentingan kebaikan. Kita lanjutkan dengan dialog, dengan diskusi. Masih ada waktu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Cah yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa ya terkait dengan komunikasi suami istri. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan lebih banyak berdialog. Alhamdulillah waktu kita masih cukup luang ya sebelum menginjak, kita akan ada waktu sesi tanya jawab sampai pukul 17.25. Mangga dipersilahkan teman-teman, ada yang ingin bertanya secara langsung ataupun bertanya melalui kolom chat, kami persilahkan. Jika ingin bertanya langsung, teman-teman bisa raise hand ya. Mungkin ini Pak Cah, saya dulu ya mungkin yang ingin bertanya. Dalam sebuah komunikasi, beberapa webinar juga membahas terkait dengan bahasa cinta gitu ya Pak Cah ya dalam sebuah komunikasi. Mungkin itu juga menjadi salah satu kunci sepertinya, tapi saya ingin jauh lebih mengetahui dari Pak Cah, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan bahasa kasih ya, kalau nggak salah, dalam pentingnya bahasa kasih dalam berkomunikasi. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan, salah satu kunci berkomunikasi itu adalah
apabila kita memahami bahasa kasih atau bahasa cinta, love language dari pasangan kita. Jadi bahasa cinta itu istilah saja ya, untuk menyatakan bahwa setiap orang itu punya preferensi yang berbeda, ya. Dia itu suka diperlakukan seperti apa oleh pasangannya. Nah, itu ada banyak jenis gitu, banyak model, banyak tipe dari bahasa cinta itu yang perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui apa bahasa cinta pasangan kita gitu. Ini kalau untuk teman-teman yang sudah menikah, Anda perlu tahu ya bahasa cinta pasangan Anda itu apa gitu. Kalau bahasa cinta istri saya, Bu Ida Nurlela, dia itu bahasa cintanya adalah kata-kata dan sentuhan fisik. Kalau saya sendiri, bahasa cinta saya adalah quality time. Jadi kita saling tahu gitu, bahasa cintanya apa masing-masing dari pasangan kita itu. Yang dimaksud dengan bahasa cinta quality time itu artinya apa? Saya itu suka kalau ditemani. Nah gitu ya, quality time. Jadi orang yang bahasa cintanya quality time itu merasa dicintai apabila dia banyak ditemani. Kalau bahasa cintanya sentuhan fisik, dia merasa dicintai apabila sering mendapatkan sentuhan-sentuhan fisik yang lembut. Digandeng tangannya, dipeluk, dirangkul, dibelai gitu ya. Kalau bahasa cinta kata-kata, dia merasa dicintai apabila sering mendapatkan kata-kata dari pasangannya, kata-kata mesra, I love you, aku rindu kamu, aku cinta banget sama kamu, aku bangga banget jadi istrimu, aku bangga banget jadi suamimu, dan seterusnya. Kalau bahasa cintanya adalah pelayanan, act of service, maka dia merasa dicintai oleh pasangan apabila sering mendapatkan bantuan pelayanan. Istri lagi masak di dapur sambil bawa anak kecil masih bayi gitu ya. Suami datang, ini anak bayi, baby aku bawa biar kamu bisa masak. Aku yang bawa anak. Nah, dia senang banget. Dia merasa dicintai apabila sering mendapatkan bantuan. Istri lagi nyuci, bersih-bersih dapur yang banyak banget gitu ya. Ada gelas, ada piring karena barusan ada tamu ya. Tamunya banyak dan kemudian mereka membersih-bersihkan setelah tamu pulang itu ya. Lalu suaminya ngerti-ngerti datang dan mengatakan, oh kamu bersihin yang piring aja. Aku bersihkan yang gelas dan yang lain-lain, aku semuanya dibagi-bagi gitu kan. Nah, contoh-contoh seperti itu ya. Jadi kalau orang itu bahasa cintanya pelayanan, bahasa cintanya bertipe pelayanan, maka dia merasa dicintai jika sering mendapatkan pelayanan. Demikian pula apabila bahasa cintanya itu hadiah, maka dia merasa dicintai apabila sering mendapatkan hadiah. Nah, jadi ini yang akan sangat berpengaruh dalam komunikasi. Apabila pasangan suami istri itu saling tahu bahasa cinta yang lainnya, maka dia akan bisa menyesuaikan diri. Misalnya contohnya begini. Kalau dia bahasa cintanya adalah kata-kata, maka berarti memang harus pandai berkomunikasi secara verbal. Harus belajar, berlatih untuk berkomunikasi secara verbal, mengungkapkan perasaan-perasaan secara verbal kepada pasangannya itu. Misalnya, istri yang bahasa cintanya itu kata-kata, maka suaminya sering-sering mengucapkan I love you, aku cinta kamu, aku rindu banget, aku kangen banget, dan seterusnya kan. Kalimat-kalimat seperti itu. Nah, kalau bahasa cinta dari istrinya itu kata-kata, lalu kemudian sang suami itu malah dia banyak bantu istrinya gitu ya, atau ngasih banyak hadiah kepada istrinya. Jadi setiap bepergian atau pulang dari manapun dia selalu ngasih hadiah kepada istrinya. Dikasih hadiah macam-macam gitu ya. Nah, sang suami merasa sudah ngasih hadiah dan itu ekspresi cinta dia, tapi itu tidak membuat istrinya itu merasa dicintai. Kenapa? Karena itu bukan tipenya. Tipe dia bukan tipe hadiah, gitu loh. Sehingga akhirnya kalau kita memahami bagaimana bahasa cinta pasangan kita, cara kita berkomunikasi juga sesuai dengan bahasa cintanya itu. Jadi itu komunikasi. Kalau bahasa cintanya dia itu hadiah, memberi hadiah itu sudah komunikasi. Jadi tanpa kata-kata apa-apa, seorang suami ngasih hadiah, Masya Allah aku tadi ngelihat ini bagus banget ya, aku berikan untuk kamu gitu. Hanya dengan memberikan saja tanpa kata-kata I love you dan seterusnya, maka barang yang diterima, hadiah yang diterima itu sudah berkata sendiri I love you. Jadi itu bahasa cinta yang berbeda-beda. Jadi komunikasinya dibangun dengan cara-cara yang sesuai dengan bahasa cintanya gitu ya. Kalau bahasa cinta istrinya adalah sentuhan fisik, ya sambil ngobrol itu sambil dibelai-belai, sambil dipeluk, sambil dirangkul gitu ya, sehingga dia nyaman gitu. Dan
pelukan itu sendiri sudah menjadi bahasa komunikasi. Kemudian kalau bahasa cintanya itu pelayanan, ya sambil nyuci piring berdua, sambil ngobrol gitu ya, sambil masak di dapur, nemani istri masak di dapur, lalu sambil ngobrol berdua, itu berarti sesuai dengan bahasa cintanya. Nah gitu ya. Jadi betul bahwa bahasa cinta kita itu akan bisa membantu dalam memudahkan kita berkomunikasi. Kalau kita tahu bahasa cinta pasangan kita apa, maka kita dekati dia dengan pendekatan bahasa cintanya sehingga akhirnya, maka ada yang lainnya, Mbak Yuni silakan. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa ya. Terkait dengan bahasa cinta, itu akan memudahkan dalam berkomunikasi suami dan istri. Ada pertanyaan masuk, direct message dari Kak Agus Hayudin, izin bertanya, Pak, istri beliau ya, istri Kak Agus ini sudah meninggal. Apakah selama beliau hidup dapat mendoakan istrinya supaya diampuni dosanya, dan juga di akhirat nanti apakah status Kak Agus ini masih menjadi suaminya, begitu Pak? Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan almarhumah istri Kak Agus bisa ditempatkan di tempat yang terbaik ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Ya, Masya Allah ya. Tentu ini satu kesedihan ya kalau ditinggal oleh pasangan tercinta ya, itu luar biasa. Kita doakan ya, Kak Agusnya sabar untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, barusan tadi saya tuh baca status seorang teman dan akhirnya saya repost ya karena menarik dan inspiratif ya. Teman ini cerita tentang seorang kakek bernama Hasan di Masjid Nabawi. Dia ketemu kakek Hasan ini di Masjid Nabawi. Tadi saya repost gara-gara ini memang sangat inspiratif gitu ya kisahnya itu. Kakek ini kalau sholat itu selalu di Masjid Nabawi. Jadi ketika teman yang nulis ini umroh, lalu dia di Masjid Nabawi, itu sering ketemu kakek ini sehingga dia hafal gitu ya. Dan akhirnya kemudian ngobrol dengan si kakek ini, lalu akhirnya dia tanya bahwa ternyata si kakek ini tinggalnya di daerah Usaifirin, 2 km dari Masjid Nabawi. Usianya sudah hampir 70 tahun, lalu dia sudah ditinggal mati oleh istrinya itu 20 tahun yang lalu. Jadi waktu dia umurnya 50, istrinya itu meninggal dunia. Dan dia tidak menikah lagi ya sampai sekarang umurnya 70, dia tetap menjadi seorang duda ya yang hidup sendirian, yang dia tidak punya istri. Lalu teman yang nulis ini ya, Pak Arafah namanya, yang nulis cerita nih, yang bertemu dengan kakek Hasan ini, Pak Arafah ini orang Indonesia. Jadi dia itu waktu subuh ngelihat kakek ini berjalan ke masjid itu dengan tongkat gitu ya, karena sudah 70, dia pakai tongkat dan menuju ke masjid, tertatih. Nah teman ini ya, karena orang Indonesia biasa kalau ngelihat kayak gitu, lalu pengen menolong gitu, lalu dia berusaha menolong kakek itu. Kemudian dia mengatakan, kamu jangan nolong aku, pakai bahasa Arab ya, teman yang ini bisa bahasa Arab ya. Kamu jangan nolong aku. Sudah ada Allah kok. Ya Allah yang menolongku gitu. Allah yang menguatkanku. Kamu gak usah nolong aku gitu. Meskipun kamu itu lebih muda daripada aku, belum tentu kamu lebih kuat daripada aku gitu ya. Nah, sehingga kamu gak usah nolong gitu. Itu hal pertama yang sudah membuat ketakjuban sendiri dari teman ini, maka dia ikuti dari belakang kakek ini. Diikuti sampai kemudian dia duduk di Masjid Nabawi itu, duduk di belakangnya kakek ini karena dia tertarik dengan si kakek itu. Lalu kemudian setelah itu dia selesai sholat subuh itu dia ngobrol dengan si kakek itu ya dengan bahasa Arab. Nah, ini menjelang subuh, jadi belum subuh, jadi masih masih saatnya sholat malam itu. Ini menjelang subuh. Kemudian si kakek ini sholat tahajud. Kemudian setelah itu ngobrol, ngelihat si teman saya ini, ngelihat kakek ini jaketnya itu sobek-sobek gitu. Jaketnya itu sudah lusuh dan sobek-sobek. Lalu akhirnya dia bilang, kayak saya lihat jaketnya kakek ini kan sudah rusak, sudah sobek-sobek gitu. Aku belikan yang baru ya, kata teman ini ya dari Indonesia nih. Dia pengen menghadiahi kakek itu dengan jaket yang baru. Tapi apa jawaban dia? Kakek ini bilang gini, istri saya meninggal dunia
sekitar 20 tahun yang lalu. Dia suka jaket ini, lalu dia belikan untukku. Dia ngelihat jaket ini di sebuah toko, dia suka dan dia belikan untukku. Dia pakai itu sebagai hadiah untukku. Maka semenjak itu aku pakai terus jaket ini. Karena ini jaket kesukaan istriku. Dan kalau aku memakainya, maka dia mendapatkan pahala dari perjalananku dari rumah berjalan kaki 2 km menuju Masjid Nabawi. Aku pakai terus ini karena ini kenangan bersama istriku. Bukan soal sobeknya, tapi ini rasa cintanya. Aku memakainya dengan kesadaran bahwa dengan aku memakai untuk sholat ini, setiap kali aku pakai, maka dia mendapatkan pahala dari sholat yang aku lakukan di Masjid Nabawi itu. Masya Allah ya. Jadi ketika ditanya, bukankah jauh ya rumah Anda itu 2 kilo untuk berjalan kaki ke masjid itu? Kenapa dia nggak milih masjid yang dekat dengan rumahnya? Atau mungkin kalau sudah tua malah sholat aja di rumahnya gitu ya. Kakek ini menjawab begini, Allah sudah berikan saya kaki hampir 70 tahun. Dan saya berharap kaki ini menjadi saksi bahwa tiap langkahku ke Masjid Nabawi ada nama ayah dan ibuku yang meringankan mereka berjalan di atas Siratal Mustaqim kelak. Oh Masya Allah ya. Ini si kakek ini penghayatannya luar biasa. Jadi setiap langkahnya itu dia ingat ayah ibunya. Dengan memakai jaket itu dia ingat istrinya. Masya Allah. Jadi tadi yang bertanya istrinya sudah wafat, apakah masih bisa memberikan pahala gitu? Masih, semuanya masih ya. Jadi doa Anda itu akan dikabulkan oleh Allah SWT. Anda mintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa istri Anda. Jadi doa kalau Anda sudah punya anak, maka anaknya dia jadi berdoa mendoakan ibunya. Kemudian Anda melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu biasa dikerjakan bersama dengan istri. Itu akan tetap mengalirkan pahala bagi istri karena itu dulu dirintis bersama dengan istri. Ya, jadi hal-hal yang menjadi kebaikan bersama yang dulu dilakukan bersama-sama, jika sekarang Anda melakukan sendiri, itu akan tetap mengalir pahalanya kepada istri Anda. Nah, jadi itu bagian yang bisa dilakukan ya, termasuk kayak kakek ini tadi, bahwa mungkin dulu Anda dapat pemberian dari istri Anda gitu, apa itu jaket, apa sarung, apa baju atau apa yang istri Anda suka itu dan membelikannya untuk Anda. Maka begitu Anda memakainya, Anda akan mendapatkan pahala ya dari istri Anda akan mendapatkan pahala dari baju yang Anda pakai karena memberikan pada Anda itu. Saya juga punya baju yang sering saya pakai. Itu ada kakak almarhum saya. Almarhum kakak saya itu meninggal di masa COVID kemarin ya. Kemudian karena sudah meninggal dan anaknya itu, kakak saya itu laki-laki. Lalu anaknya itu perempuan. Sehingga baju-baju dia itu nggak ada yang pakai. Kalau misalnya ada anak laki-lakinya kan, mungkin anak laki-lakinya akan bisa memakainya gitu ya. Tapi karena nggak ada anak laki-laki, ada adanya anak perempuan-perempuan yang masih sekolah. Jadi baju itu ketimbang nganggur, nggak ada yang pakai, lalu oleh kakak ipar saya yang perempuan, dia berikan ke adik-adik gitu ya, untuk digunakan. Lalu saya mengambil. Dan baju itu sering saya pakai persis dengan kesadaran si kakek yang dalam cerita ini tadi ya, bahwa kalau saya memakai baju kakak saya pakai untuk kebaikan-kebaikan, maka insya Allah itu akan bisa menjadi pahala kebaikan bagi kakak saya. Allah itu Maha Pemurah. Saking pemurahnya Allah SWT itu dinyatakan dalam hadis, kalau Anda ya ada manusia itu yang punya lahan lalu belum ditanami apa-apa, maksudnya lahan itu nganggur karena belum ada rencana apa-apa gitu ya. Kemudian ternyata lahan itu ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan liar, padahal Anda tidak menanamnya. Tumbuhan-tumbuhan liar yang ternyata itu menjadi makanan burung atau menjadi makanan binatang-binatang gitu ya. Ada apa misalnya ya? Misalnya ada binatang lewat lalu makan rumput misalnya gitu ya. Ada sapi lewat makan di situ, ada kambing lewat makan di situ, atau ada burung yang memakan biji-bijiannya gitu. Rumput itu bukan Anda yang menanamnya, tapi ada binatang makan rumput dari tanah yang Anda miliki. Itu pun sudah mengalirkan pahala, termasuk kepada orang yang sudah meninggal dunia.
orang ini punya tanah dan tanahnya itu ada rumputnya dimakan oleh binatang, itu aja berpahala ya. Apalagi kemudian ketika kita dengan sengaja ya menghadiahkan beberapa amal itu untuk saudara kita atau istri kita atau ayah kita atau ibu kita. Makanya ada umroh untuk kedua orang tua ya. Jadi kalau Anda misalnya istri Anda dulu belum pernah umroh ya, Mas Agus, umrohkan istri Anda ya. Anda umroh itu kan kalau kita sekali umroh itu kan bisa 3-4 kali umroh, atau sekali datang itu kan kita bisa berkali-kali umrohnya. Ketika pertama kali Anda datang, Anda umroh itu untuk diri sendiri. Lalu kemudian besok Anda umroh lagi itu misalnya untuk istri, diniatkan untuk istri. Kalau kemudian Anda umroh lagi, untuk siapa lagi? Kalau misalnya orang tua ada yang sudah meninggal dunia gitu ya, Anda umroh untuk orang tua Anda itu. Untuk ayah, untuk ibu, atau untuk kakek, atau untuk siapapun gitu ya. Itu dibolehkan. Nah, jadi sahabat sekalian, ini kalau ada yang mau umroh bareng saya boleh ya, nanti tanggal 19 Februari saya umroh, membimbing umroh dengan satu kloter jamaah. Jadi itu bagian-bagian yang bisa Anda lakukan untuk istri Anda, Mas Agus ya. Jadi Anda bisa mengumrohkan istri Anda ya. Itu pahalanya mengalir ya. Nanti kalau Anda haji, demikian pula Anda menghajikan istri Anda gitu. Masya Allah, yaitu pahala-pahala yang terus mengalir kepada almarhumah gitu. Begitu. Maka kalau masih ada yang lain Mbak Yuni. Iya. Ini saya berikan kesempatan ya kepada Mas Agus, beliau ingin sedikit bercerita ya, 2 menit saja singkat untuk mungkin bisa memberikan hikmah kepada rekan-rekan sekalian. Mas Agus ingin jadi bercerita ataukah? Kalau tadi terkait dengan apakah nanti di sana masih bisa menjadi istrinya, bisa ya, karena itu menjadi jodoh ya yang kemudian nanti bisa kembali bertemu nanti di surganya Allah SWT. Jadi yang paling penting kita itu beramal untuk bisa masuk surga. Kalau kita bisa masuk surga itu ya, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nanti di surga itu kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, yang menyenangkan hatimu, apapun yang kamu inginkan. Ya Allah, aku pengen berjodoh dengan dia, ya kembali tetap dengan dia. Itu Allah berikan. Di surga nanti nggak ada orang cemburu, nggak ada orang marah, nggak ada orang sakit, nggak ada orang emosi gitu, nggak ada. Jadi semua orang itu bahagia di surga itu. Makanya yang paling penting bagi kita adalah bagaimana beramal agar bisa menjadi ahli surga. Begitu. Maka yang lainnya silakan. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana pola komunikasi yang baik dengan pasangan yang LDR, Pak? Nah, mungkin sekarang banyak ya di antara rekan-rekan yang berpasangan jarak jauh gitu ya Pak. Jadi bagaimana kira-kira komunikasi yang baik dengan pasangan yang LDR? Sahabatku sekalian, fenomena LDR itu tentu saja adalah fenomena yang harus sangat disadari oleh suami dan istri itu sendiri. Kalau saya boleh berpesan kepada teman-teman semuanya, terutama pengantin-pengantin baru atau yang calon pengantin ya, kalaupun LDR itu upayakan ya pada fase yang tepat gitu. Karena hidup berumah tangga itu fasenya itu nggak berulang. Ya, saya sampaikan lagi, hidup berumah tangga itu fasenya itu nggak berulang. Jadi kalau fase interaksi suami istri itu akan melewati 5 fase. Fase pertama itu fase romantic love. Begitu Anda menikah, Anda akan masuk fase romantic love. Dan ingat, romantic love ini nggak berulang. Kalau begitu nikah Anda LDR, berarti Anda kehilangan fase romantic love itu. Berarti Anda nggak menikmatinya. Padahal itu nggak berulang. Jadi sayang sekali ya kalau Anda itu harus LDR di saat lagi pengantin baru. Nah, fase keduanya itu distress atau disappointment. Setelah masa romantic love itu hilang, maka orang mulai ada kekecewaan ya, mulai marah-marahan dengan pasangan, mulai konflik, itu fase kedua. Mulai tidak nyaman, suamiku tidak sesuai harapanku, istriku tidak sesuai ekspektasiku, gitu-gitu. Itu fase kedua. Itu juga fase yang rawan untuk LDR. Karena di masa banyak kekecewaan, itu akan lebih mudah apabila kita kelola ketika bersama-sama. Tapi kalau lagi LDR, lalu muncul kekecewaan, lalu muncul konflik, itu lebih berat lagi untuk menyelesaikannya, karena tidak ketemu secara fisik. Nah, fase ketiga itu knowledge and awareness. Fase pembelajaran, fase pengenalan, sehingga suami istri itu semakin mengerti satu dengan yang lainnya. Ini juga
lebih baik apabila bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Jadi benar-benar dalam suasana mereka tuh saling belajar, saling mengerti, saling mengenal, saling memahami, seperti itu. Kalau LDR ini juga berat. Nah, fase keempat itu fase transformation, yaitu mentransformasikan dari pembelajarannya menuju kepada penerimaan. Fase keempat itu sudah mulai ada penerimaan. Nah, kalau di situ LDR sudah lebih ringan ya. Andai terpaksa LDR di fase keempat itu lebih ringan karena sudah saling menerima ya. Fase-fase yang paling rawan itu fase kedua itu yang paling rawan dan paling tidak mengenakan. Lalu fase kritisnya itu fase ketiga di mana Anda sudah saling belajar dengan baik. Lalu fase keempatnya itu sudah mulai terjadi penerimaan gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, di fase penerimaan itu kalaupun LDR ya sudah saling menerima, sudah saling mengerti, sudah saling memahami, sudah saling bisa rela dengan kita tidak bersama dengan pasangan itu. Nah, apalagi fase kelima, ketika sudah mencapai real love atau true love, cinta yang sebenarnya, cinta yang sejati. Ini enggak cuma sekedar cinta romantis, tapi ini cinta yang sangat mendalam, true love atau real love. Nah, jadi kalau di masa-masa sudah mencapai true love, lalu mereka itu LDR, itu lebih aman lagi, karena cinta mereka itu sudah sangat mendalam. Nah, sahabat sekalian, cuma kadang-kadang hidup itu nggak bisa memilih ya. Anda bekerja di satu instansi, ketemu jodoh yang juga bekerja tapi di instansi yang berbeda. Lalu instansi Anda memindah Anda tugasnya. Lalu instansi tempat suami bekerja juga memindah tempat tugas suami Anda. Akhirnya kemudian Anda nggak pernah ketemu dengan suami. Coba, kalau memang ternyata harus seperti ini ya gimana gimana lagi gitu ya, harus dihadapi. Ya, maksud saya, Anda bisa memilih tadi ya kalimat saya, Anda bisa memilih, maka kalaupun terpaksa LDR, LDR-nya itu di fase yang tepat ya, kalau bisa memilih. Kadang-kadang hidup ini membuat kita tidak bisa memilih. Tadi ya, eh, pilihan-pilihan yang rumit karena masa-masa romantic love malah LDR. Atau fase-fasenya lagi distress malah LDR, gitu-gitu ya. Ini sesuatu yang kayak kontradiktif. Fasenya itu knowledge and awareness yang harusnya kita tuh sering ketemu agar saling mengenal dengan lebih baik satu dengan yang lainnya, malah LDR gitu kan. Nah itu kan fase-fase yang kurang pas gitu ya. Tapi lagi-lagi ya, jika memang kondisi kayak begitu, karena tugas, karena apa ya, dinas, atau karena tugas belajar kuliah atau apapun, yang memang tidak bisa dihindari, hadapi saja. Bagaimana cara menghadapinya? Satu, harus ada batas waktu yang jelas. LDR itu nggak boleh selamanya. Sampai berapa lama kita LDR? Ada definisi waktunya. Nomor dua, selama masa LDR itu, misalnya kalau belajar S2 2 tahun, misalnya gitu ya. Suaminya ke Australia 2 tahun, misalnya gitu. Nah, selama pisah 2 tahun itu, maka harus ada upaya untuk tetap bertemu. Jadi misalnya libur 1 semester sekali pulang, berarti setahun 2 kali pulang. Sehingga nanti kalau 2 tahun itu ya berarti nanti ada jatah 4 kali pulang, misalnya gitu. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita LDR itu harus ada usaha ya dari kita untuk pulang, usaha untuk ketemu gitu. Lalu yang ketiga, di masa-masa di mana kita itu nggak bisa pulang ya karena taruhlah misalnya tadi karena jauh satu tahun cuma bisa 2 kali. Lalu kemudian di masa yang tidak pulang itu harus selalu nyambung. Bagaimana nyambungnya? Ya komunikasi, ya chatting, ya telepon, ya video call gitu ya Zoom seperti sekarang ini dan seterusnya. Kemudian berikutnya lagi, selalu membangun hubungan spiritual. Misalnya apa? Doa, ya, saling mendoakan, ya, sebut namanya, mintakan kepada Allah SWT perlindungan dan penjagaan gitu kepada pasangan kita, gitu ya. Nah itu diantara tips kita agar selalu bisa nyaman di saat kita sedang LDR. Begitu Mbak Yuni, maka kalau masih ada yang lainnya, satu lagi ya. Ya, saya beri kesempatan satu lagi untuk yang raiskan Kak Hamnah Suhairi. Kami persilahkan Kak. Silakan bisa di open mic. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tim KOF dan Pak Cah udah mengizinkan saya untuk bertanya. Ya, pertanyaan saya tadi dari poin yang saya dapat dari presentasinya ya, dari presentasi Pak Cah terkait komunikasi ini. Nah, jadi kalau yang saya temuin itu di beberapa rumah tangga juga banyak ya yang komunikasinya bisa dibilang cukup baik gitu.
Mungkin biasanya dari keluarga yang berpendidikan, atau dari emang secara ekonominya ternyata dia baik-baik saja gitu, komunikasinya lancar gitu. Nah, tapi tetap ada celah untuk kelihatannya rumah tangganya tidak baik-baik saja gitu. Salah satunya misalnya, kalau yang saya suka dengar cerita juga, permasalahan rumah tangga itu kadang gimana caranya, how to deal with, apa namanya ya, kekurangannya pasangan gitu. Misalnya ternyata, misalnya si perempuan itu menghadapi, suaminya yang punya berbagai macam kekurangan yang atau mungkin dari segi pengetahuannya tentang berumah tangga itu ternyata di bawah seorang istrinya, karena kalau sekarang dilihat-lihat fenomenanya emang banyak istri yang lebih tertarik untuk belajar tentang konsep rumah tangga, tentang gimana, menjalani rumah tangga, mengasuh anak gitu. Tapi laki-lakinya biasanya sebagai suami itu, fokus cari nafkah, fokus bekerja gitu. Nah sehingga, eee, terkadang ada istri-istri yang merasa, "Kok saya seperti berjalan sendirian?" Gitu ya, dan komunikasinya disampaikan gitu, "Ya tadi, saya dapat materi ini, belajar ini," gitu. Komunikasinya berjalan gitu, tapi ketika mengajak atau, mencoba gitu ya ke suami untuk coba mengikuti jalur yang sama gitu, biar kita sama-sama bisa bangun rumah tangga yang, lebih baik kayak gitu. Nah, tapi ini nggak bisa diikutin sama sang suami gitu. Nah, ini kan ada ketimpangan di pengetahuan gitu ya, mungkin komunikasinya bisa berjalan baik tapi, terkadang ada hal-hal yang akhirnya, "Kok saya seperti berjalan sendirian?" Gitu. Karena, banyak perempuan-perempuan yang akhirnya dia lebih merasa ketika bisa belajar, ketika kayak mungkin di kelas ini pun juga banyak perempuan-perempuannya gitu ya, ketimbang laki-lakinya misalnya kayak gitu, dan saya pun ikut kursus-kursus pun juga sama, ngelihat fenomenanya sama kayak gitu. Akhirnya kadang perempuan itu ngerasa, "Wah saya udah tinggi, saya udah bagus ilmunya," gitu, suami saya diajak nggak mau, nggak interest, udah pernikahannya sudah bertahun-tahun gitu, tapi ada hal-hal seperti itu, mungkin boleh minta pendapatnya Pak Jah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, tentu saja komunikasi itu bukan faktor tunggal ya, makanya bersyukur bahwa di sekolah keluarga ini Anda mendapatkan banyak materi. Penentu kebaikan keluarga tentu bukan hanya komunikasi, ini kan cuma satu materi gitu ya, sementara Anda kan memiliki banyak sekali materi yang disampaikan itu. Nggak bisa kita hidup hanya dengan komunikasi, itu nggak bisa gitu ya. Jadi ada banyak faktor-faktor penunjang lainnya. Kalau dalam Islam ya tentu saja harus ada fondasinya ya, kekuatan imannya, ketakwaannya dan seterusnya kan, itu tentu saya tidak perlu menyinggung itu lagi ya, karena saya langsung masuk ke tema komunikasi karena itu jatah tema saya gitu. Tetapi kalau kita kaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Profesor Olson tentang 3 pilar keharmonisan keluarga, komunikasi itu poin ketiga. Nomor satunya adalah cohesion atau kohesi. Jadi orang itu nggak mungkin bisa berkomunikasi kalau tidak memiliki kohesi. Kohesi itu apa? Kelekatan. Beliau mendefinisikan cohesion itu sebagai emotional closeness, kelekatan emosi, kedekatan emosi, kehangatan emosi antara suami dan istri. Kemudian setelah itu adalah flexibility, adanya fleksibilitas ya antara suami dan istri. Jadi kalau flexibility itu berarti ya suami dan istri harus saling memiliki keluasan gitu ya dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Kemudian barulah yang ketiga adalah communication. Jadi urutannya itu cohesion, flexibility, lalu communication. Itu kayak prasyarat. Jadi tidak bisa orang itu memiliki komunikasi yang baik kalau dia tidak memiliki kohesi. Jadi kalau yang dimaksud dengan komunikasi itu ya, itu jangan hanya membayangkan soal-soal teknis. Bisa ngomong itu komunikasi. Lah itu kan teknis banget. Dia sudah ngomong sama istrinya, dia ngobrol sama istrinya, "Bang, kamu dari mana?" "Dari kantor." "Gimana kabar kantor, Bang?" "Baik." "Abang sampai enggak?" "Ya, biasalah." "Kamu mau teh, Bang?" "Boleh." "Tehnya manis apa enggak, Bang?" "Ya, sedang aja." Itu kan komunikasi kan? Tapi apakah menyenangkan komunikasi seperti itu? Kata istrinya, setiap kali diajak ngobrol, jawaban suaminya pendek-pendek saja. Padahal pengennya istrinya itu panjang lebar komunikasinya gitu ya.
Kalau ditanya gimana kabar kantor, Mbok, ya cerita kantornya gitu, kayak apa gitu loh. Pendek, baik, ya rampung gitu. Abang capek, biasalah. Abang mau teh, boleh. Tehnya manis apa enggak, Bang? Ya sedang aja lah. Jadi kalau jawabannya pendek-pendek begitu, itu bikin nggak nyaman bagi perempuan. Nah, makanya kalau kita bicara dalam konteks komunikasi rumah tangga itu jangan dibandingkan, ojo dibanding-bandingke dengan komunikasi pada konteks yang lainnya. Misalnya, Anda membawa dalam ranah komunikasi perusahaan. Di perusahaan ada materi tentang komunikasi efektif. Lalu Anda menuntut bahwa rumah itu harus komunikasi efektif. Loh, nggak bisa, ya. Nggak mungkin gitu. Misalnya kalau bisanya bisa tapi maksudnya gini, tidak menyenangkan. Nah, gitu ya. Tidak menyenangkan. Komunikasi efektif tadi loh. Komunikasi efektif itu apa sih? Kalau aku ngomong kamu paham dan kalau kamu ngomong aku paham, itu namanya efektif. Apa yang aku omongkan kamu pahami dan apa yang kamu omongkan aku pahami, itu namanya komunikasi efektif. Makanya tadi waktu ditanya, "Bang, dari mana?" "Dari kantor, Dek." "Gimana, Bang, kabar kantor?" "Baik." "Abang sampai enggak?" "Biasalah." Itu kan efektif kan? Yang diomongin suami dimengerti oleh istri, yang diomongin istri dimengerti oleh suami. Tapi kan itu tidak menyenangkan. Jadi jangan menuntut komunikasi efektif seperti itu. Lalu kemudian ketika sang suami suatu ketika gantian yang bertanya ya, sore hari suami sudah pulang, istrinya belum. Setelah sampai di rumah, istrinya ditanya, "Dek, dari mana?" "Tadi sebetulnya aku dari kantor, Bang, tapi pulang dari kantor tadi mampir ke pasar. Niatku beli beras, ternyata berasnya harganya mulai naik, mahal semuanya. Aku lihat telur juga mahal, gula juga mahal. Terus tadi itu yang jualan tuh, Bang, jutek bukan main. Aku nggak suka sama dia. Ternyata dia itu orang ke kampung sebelah itu loh, Bang. Itu tetangganya Bu Maryam itu loh, Bang. Bang, masih kan nggak Bu Maryam itu? Bu Maryam itu sekarang sudah tua loh, Bang. Kondisinya sakit-sakitan, sudah berpisah dengan suaminya. Jadi kata suaminya, aku tanya kamu dari mana? Kok kamu cerita Bu Maryam, kamu cerita harga gula, kamu cerita harga beras. Itu nggak ada hubungannya, itu nggak efektif. Tuh, itu nggak efektif kan? Wong yang ditanya kamu dari mana kok jawabannya bla 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 bla. Kan nggak efektif berarti. Tapi apakah pertanyaan saya, apakah komunikasi di rumah tangga kita harus efektif? Kalau Anda menuntut komunikasi itu efektif kayak begitu, itu kering gitu. Garing ya, komunikasinya itu nggak menyenangkan. Jadi pertanyaannya, kapan komunikasi kita harus efektif dan kapan boleh saja tidak efektif. Jadi kalau suami ngobrol sama istri itu ya, kalau suaminya diminta sama istri untuk jemput anak, "Bang, mumpung abang pulangnya lebih awal nih, jemput anaknya di TK ya. Eh, Biar aku nggak usah jemput." Dijemput. Sampai di rumah ditanya, "Bang, gimana kabar anak kita tadi? Nangis apa enggak?" "Enggak." Selesai. Nangis apa enggak? Enggak. Udah rampung. Coba kalau yang jemput istrinya. Sampai di rumah ditanya sama suami, "Dek, gimana kabar anak kita tadi? Nangis apa enggak?" "Oh, tadi kan Bang pertama kali anak kita waktu di sekolah itu kan ketemu sama gurunya. Gurunya itu Bang ternyata orang sebelah sana itu Bang, yang di kampung sebelah sana itu jauh loh Bang dari tempat kita itu kira-kira ya 5 kilo loh. Dia itu ngajar itu naik motor. Motornya bagus loh Bang, motornya itu merek terbaru itu." Coba bayangkan. Kata suaminya, "Aku nanya anak kita nangis apa tidak. Dan kamu jawab tentang motor, tentang jarak yang jauh, tentang bla bla bla." Jadi itu kan nggak efektif. Tapi apakah kayak begitu harus disalahkan? Kan enggak gitu loh. Ya biar aja tidak efektif itu. Kalau untuk pembicaraan-pembicaraan harian seperti itu. Komunikasi kita itu harus efektif apabila kita sedang ngobrol untuk mengambil keputusan. Contoh, keputusan sesuatu ya misalnya anak kita lulus SD, mau masuk SMP mana. Komunikasi kita harus efektif agar bisa menghasilkan keputusan yang berkualitas. Nah itu contoh begitu kan. Tapi kalau obrolan sehari-hari jangan menuntut komunikasi efektif. Lalu di perusahaan Anda dapat teori komunikasi asertif ya. Terus Anda pengen membawa ke rumah. Asertif itu apa? Asertif itu kita mengemukakan apa yang kita rasakan apa adanya. Secara jelas, secara vulgar gitu. Secara gamblang gitu ya. Itu namanya asertif yang ada di perusahaan. Lalu Anda pengen bawa ke rumah karena habis mengikuti pelatihan komunikasi asertif. Lalu Anda menuntut kepada istri Anda atau Anda menuntut kepada suami Anda untuk asertif. Ketika suami ditanya sama istrinya habis masak, disuguhin makanan istrinya, "Bang, gimana masakanku enak enggak?" Asertif artinya dia ngomong apa adanya. Kalau nggak nanya, "Oh, apa sih masakan kayak gini nggak enak sama sekali, nggak ada rasanya sama sekali," gitu. Kira-kira ngamuk nggak itu istrinya? Jadi kalau menuntut asertif, itu juga tidak akan terjadi di rumah kita. "Bang, abang itu ngelihat aku itu cantik nggak?" Gimana kalau dia menjawab itu enggak gitu?
Kira-kira semaput nggak itu istrinya itu? Jadi jangan memaksa, komunikasi kita itu harus asertif. Kamu ceritakan apa adanya. Coba Bang, aku pengen tahu apa yang ada dalam hatimu. Ya nggak usah gitu-gitu amat ya. Jadi kalau yang namanya asertif itu di mana? Kapan harus asertif? Jangan menuntut semua komunikasi kita harus asertif. Ada saatnya kita asertif. Dan ada saatnya kita nggak perlu asertif. Contoh saatnya asertif kapan? Tadi, ke waktu kita ngobrol suami istri untuk mengambil keputusan. Sampaikan supaya bisa mengambil keputusan yang efektif. Tapi kalau komunikasi harian, jangan menuntut komunikasi yang efektif atau asertif. Mungkin yang penting nyaman aja. Suami istri itu yang penting nyaman aja. Udahlah komunikasi kita kayak nggak nyambung, yang penting nyaman aja. Contohnya apa? Suami pulang, Bang, dek, aku tadi itu kan barusan cek golongan darahku, ternyata golongan darahku itu B, Dek. Kata istrinya, Bang, belajar yang rajin, biar besok dapat A. Nah, coba, itu nggak nyambung kan? Jadi kalau kita perhatikan, suami istri yang bisa nyaman dengan komunikasi yang kayak begitu, ya kan happy-happy aja kan? Ada suami doktor komunikasi, ada istri doktor komunikasi. Tapi kalau komunikasi dalam bentuk berantem, komunikasi mereka berbantah-bantah, itu kan komunikasi kan? Jadi suami istri berdebat terus, itu kan komunikasi. Jadi ketika komunikasi mereka tidak nyaman, maka kemudian itu juga tidak menyebabkan adanya kehangatan dalam keluarga. Makanya diawali dengan cohesion, kohesi dulu. Setelah kohesi baru kemudian fleksibilitas. Kapan kita harus asertif, kapan harus efektif, kapan boleh bebas saja gitu ya. Yang dikatakan oleh Profesor Olsen sebagai dua tipe komunikasi. Yang satu adalah engagement, komunikasi untuk mendekatkan diri dengan pasangan. Yang kedua adalah open to change, yaitu komunikasi yang kita tuh bisa beradu argumen untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Nah, jadi tentu ini yang harus kita wujudkan ya, bukan hanya soal komunikasi. Kalau saya ngomongin komunikasi karena temanya itu sekarang ya, bukan berarti bahwa yang bisa membuat keluarga kita bahagia hanya komunikasi, ya enggak lah ya. Jadi ada sangat banyak faktor yang membuat keluarga kita itu kuat dan bahagia. Salah satunya adalah komunikasi yang menjadi tema kita sore hari ini. Mudah-mudahan sahabatku sekalian, saya doakan yang belum menikah, Allah berikan jodoh yang soleh dan solihah yang bisa membawa kepada kebaikan dunia dan akhirat. Bagi sahabat yang sudah menikah, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dikaruniai anak-anak yang soleh dan solihah, mendapatkan rezeki yang lancar dan penuh berkah, selalu istiqomah sampai akhir hayat yang indah, husnul khotimah, dan kelak bisa bersama-sama di jannah surganya Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jazakallahu khairan kasir. Pak Cah ya, luar biasa tadi doanya untuk kita semua. Dan itu salah satu seni dalam berkomunikasi juga. Belakangnya ujungnya semua gitu ya, luar biasa. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi dokumentasi bersama Pak Cah. Bapak izin, kita ingin mengambil dulu momen bersama Bapak dan dipersilakan kepada rekan-rekan yang bisa untuk membuka kamera, silahkan untuk membuka kameranya, dan kepada operator untuk menutup terlebih dahulu slide-nya ya. Baik, sudah tidak ada lagi yang ingin membuka kamera, kami persilakan. 3, 2, 1, oke. Ya, kita akan berfoto bersama. 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama mendengarkan materi dan juga berkomunikasi, berkonsultasi bersama Pak Cahyadita Karyawan. Kami mewakili seluruh peserta mengucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Pak Cah, dan kepada rekan-rekan yang belum tadi terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya, bisa nanti diberikan pertanyaan di forum konsultasi atau di form ya, formulir konsultasinya ada di situ, akan disampaikan oleh panitia. Nah, silahkan bisa disampaikan pertanyaan di situ. Nanti kita insya Allah akan menyampaikan kepada narasumber terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin dikonsultasikan oleh rekan-rekan sekalian, namun belum dapat disampaikan di forum sore hari ini. Silakan juga sambil mengisi absensinya.
mohon kepada panitia bisa di-share linknya juga ya. Deadline absensi Cycle COF 2022. Dan nanti juga bisa dikirim di grup ya. Silahkan bisa diisi absensinya. Dan juga untuk konsultasinya bisa juga disampaikan di bit.ly konsul Cycle COF 2022. Nah, teman-teman di link absensi bisa dipilih ya di bagian hari yang sekarang atau di sesi yang kedua terkait dengan di sesi yang ketiga terkait dengan komunikasi suami dan istri 16 November 2022. Nah, dan informasi untuk materi hak dan kewajiban suami istri yang dijadwalkan 12 November 2022, insya Allah akan digantikan jadwal ke tanggal 20 November 2022, dikarenakan Ustadz Wido Supraha, pemateri, tidak bisa pada jadwalnya karena beliau sedang melakukan perjalanan umroh, ibadah umroh. Ya. Dan insya Allah selain di tanggal 20, kita juga akan ada sesi berikutnya, sesi yang keempat di tanggal 26 November, dengan materi inner child. Nah, apa sih itu inner child ya? Di pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk hari ini kebetulan kita tidak open di YouTube ya, tapi insya Allah untuk rekamannya kita akan bagikan ke grup. Jadi rekan-rekan yang tidak mengikuti dari awal sampai akhir bisa mengulang materi melalui record Zoom yang akan kita bagikan. Ya, baik. Insya Allah ya teman-teman sekalian sudah mengisi absensi dan juga linknya. Apabila yang belum, insya Allah kita akan juga bisa memberikan linknya di grup sekolah keluarga. Nah, oke. Karena sudah akan memasuki waktu maghrib, kita akan tutup acara pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada rekan-rekan semuanya dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan kami pada sore hari ini. Sampai jumpa di pertemuan sekolah keluarga sesi berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, terima kasih semuanya. Cek YouTube-nya jangan lupa matiin ya. Teh ini boleh tolong Stop record. stop recordingnya teh.